Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10, asal sekolah UPT SPF SMP Negeri 29 Bulukumba. Pada kesempatan ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak, yakni penerapan inquiry apresiatif untuk membuat prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai appreciative inquiry atau AI adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Berikutnya adalah tahapan Bagja. Bagja merupakan akronim dari yang pertama, buat pertanyaan utama, yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Berikut ini visi guru penggerak yang saya miliki, yakni terwujudnya peserta didik yang religius, kolaboratif, inovatif, dan berwawasan global. Kaitan visi saya dengan profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, religius, menggambarkan profil pelajar Pancasila yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kolaboratif, menggambarkan profil pelajar Pancasila yakni gotong royong. Yang ketiga, inovatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila yakni kreatif dan bernalar kritis. Dan yang keempat, berwawasan global, menggambarkan profil pelajar Pancasila yakni berkebinekaan global. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik di kelas. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan guru terkait pentingnya mengembangkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah guru yang pernah menerapkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, teknologi dalam bentuk apa yang pernah digunakan di dalam kelas? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan media atau teknologi yang cocok untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, melakukan wawancara kepada guru yang telah berpengalaman menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, membaca referensi tentang jenis-jenis media atau teknologi yang tepat dalam perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mencari contoh nyata atau referensi yang sesuai dalam peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan media teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan profil pelajar Pancasila?
Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mempelajari kembali dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, pertama, apa langkah sederhana yang dilakukan dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam penggunaan teknologi? Yang kedua, bagaimana cara agar pemanfaatan teknologi dapat digunakan secara berkesinambungan di dalam kelas? Tindakan atau penyelidikannya adalah, pertama, melakukan identifikasi dan mengukur efektivitas pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, berdialog bersama peserta didik tentang hal-hal baru apa saja yang bisa diterapkan dalam penggunaan teknologi. Tahapan yang terakhir atau yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya adalah, pertama, membuat jadwal observasi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, atau peserta didik untuk mengidentifikasi hal-hal kreativitas yang baru di dalam kelas. Yang kedua, meminta masukan dari berbagai pihak tentang indikator pembelajaran yang kreatif. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak, yakni penerapan inquiry apresiatif untuk membuat prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.